Bible Fact. Ayub seorang tokoh Alkitab yang saleh dan jujur juga takut akan Tuhan. Ayub memiliki harta kekayaan yang banyak. Dia memiliki 10 anak, 7 laki-laki dan 3 perempuan. Ayatnya kalian bisa baca di Ayub 1 ayat 1 sampai 3. Ayub juga merupakan orang yang setia, teman-teman. Dia melaksanakan tugasnya sebagai imam dalam keluarganya. Mau tahu lebih banyak tentang Ayub? Makanya ikuti ibadah ini dari awal sampai akhir dengan sungguh-sungguh. God bless you. Shalom teman-teman, perkenalkan aku namanya Mika. Ayo kita mau berdoa, lipat tangannya, tutup matanya. Makasih Tuhan, kita mau beribadah untuk hari ini Tuhan. Makasih Tuhan, haleluya, amin. Let's praise and worship. Shalom teman-teman. Ya, kita sekarang bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Yuk sekarang tepuk tangannya, kita goyangin badannya. Kita mau belajar lagu baru ya. Ya katakan, pakai aku untuk memberitakan kabar baik bahwa Engkau mengasihi mereka. Tuntun aku untuk seluruh hati, mengasihi, melayani, juga memberi kemanapun kau ingin ku pergi. Ku mau selalu dengarkanmu. Jadikan ku terang yang bercahaya di tengah cahaya dunia yang telah pudar. Jadikan kasihku seperti kasih-Mu. Ku rindu melihat kemenangan yang besar untuk generasiku. Katakan tuntun aku untuk seluruh hati, mengasihi, melayani, juga memberi kemanapun kau ingin ku pergi. Ku mau selalu dengarkanmu. Jadikan ku terang yang bercahaya di tengah cahaya dunia yang telah pudar. Jadikan kasihku seperti kasih-Mu. Ku rindu melihat kemenangan yang besar untuk generasiku. Jadikan ku terang yang bercahaya di tengah cahaya dunia yang telah pudar. Jadikan kasihku seperti kasih-Mu. Ku rindu melihat kemenangan yang besar untuk generasiku. Untuk generasi kalian boleh duduk kembali, tapi masih sikap yang baik ya. Yuk adik-adik, teman-teman, kita siapkan hati kita lebih lagi. Kita mau menyembah, sungguh-sungguh datang ke Tuhan. Siapkan hati kalian. Sama-sama kita belajar lagu ini ya adik-adik. Katakan, Bapakku
atas kebaikanmu. Sekarang ku buka telingaku, ku mau dengar suaramu, biar ku mengenalmu lebih dalam, lebih dekat. Bapa, ajarku mengerti tentang isi hatiku. Yuk adik-adik, kita ulangi lagu ini dari awal. Sama-sama sungguh-sungguh kita katakan. Bapakku datang kepadamu, ucap syukur atas kebaikanmu. Sekarang ku buka telingaku, ku mau dengar suaramu, biar ku mengenalmu lebih dalam, lebih dekat. Bapa, ajarku mengerti tentang isi hatimu. Lebih sungguh-sungguh lagi kakak mau dengar teman-teman sendiri yang nyanyikan lagu ini dari awal. Bapakku datang kepadamu, ucap syukur atas kebaikanmu. Sekarang kami buka, ku buka telingaku, mau dengar suaramu. Katakan, biar ku mengenalmu lebih dalam, lebih dekat. Bapa, ajarku mengerti tentang isi hatimu, biar ku mengenalmu lebih dalam, lebih dekat. Bapa, ajarku mengerti tentang
lebih dekat. Bapa, ajarku mengerti tentang isi hatimu. Sekali lagi katakan, biar ku mengenalmu lebih dalam, lebih dekat. Bapa, ajarku mengerti tentang isi hatimu. Bapa, ajarku mengerti tentang isi hatimu. Sekali lagi, Bapa, ajarku mengerti tentang isi hatimu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan, atas berkat-Mu kami boleh beribadah, memuji, meninggikan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, sebentar kami ingin mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau berkati agar kami mengerti dan kami lakukan di kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Shalom adik-adik, jumpa lagi sama kakak nih. Gak kerasa ya, kita udah masuk di bulan terakhir di tahun 2023. Kita sudah melalui 1 tahun penuh dan kita sudah sampai di tahun ini, di bulan ini. Dan kita udah ada di ujung nih, kita udah mau mengakhiri tahun 2023. Nah, sampai di bulan ini semua yang masih sangat rajin beribadah, semua yang masih sangat rajin untuk mengikuti kegiatan setiap hari Minggu dan kegiatan ibadah, kakak kasih jempol yang terbaik buat kalian. Nah, hari ini kakak akan sampaikan firman Tuhan juga di minggu yang pertama di bulan terakhir di tahun ini. Tetap semangat untuk belajar firman Tuhan dan kita semua akan sama-sama belajar firman Tuhan. Dengarkan baik-baik pesan Tuhan hari ini, apa yang akan Tuhan sampaikan buat kita semua di bulan Desember ini, oke? Di bulan ini kakak punya tema. Tema besar untuk bulan ini adalah menanti-nantikan Tuhan. Menantikan Tuhan untuk apa kak? Oke, orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapatkan berkat. Ya, firman Tuhan berkata seperti itu. Kalau kita menanti-nantikan Tuhan setiap hari, kalau kita merindukan Tuhan setiap hari, kalau kita taat mendengar suara Tuhan setiap hari, kita akan mendapatkan berkat. Nah, kira-kira kita akan mendapatkan berkat yang seperti apa? Sebagai orang yang menanti-nantikan Tuhan. Sebagai anak-anak yang setia menanti-nantikan Tuhan. Dan tidak kebetulan juga ya adik-adik, kita di bulan Desember ini juga kita merayakan atau memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus. Yang dimana kelahiran Tuhan Yesus itu atau momen Natal itu selalu dinanti-nantikan sama kita. Kita menantikan bagaimana 2000 tahun lebih yang lalu Tuhan yang sudah datang ke dalam dunia lahir sebagai seorang manusia untuk kakak, untuk kita semua. Dan yang akan menyelamatkan semua umat manusia yang percaya kepada Tuhan Yesus. Nah hari ini kakak mau ajarin sama-sama apa itu caranya atau bagaimana caranya kita menanti-nantikan Tuhan sebagai anak-anak Tuhan yang setia. Oke? Di kisah pertama, di minggu pertama kakak punya kisah seorang yang juga menanti-nantikan Tuhan. Dia adalah orang yang saleh, orang yang benar, orang yang taat, orang yang selalu melakukan perintah Tuhan. Dan dia selalu menjauhkan kejahatan. Kira-kira sebelum kakak kasih tahu orangnya siapa, ada gak yang bisa jawab? Pokoknya cluenya di orang yang saleh, jujur, taat, dan dia selalu menjauhkan kejahatan. Dia hidup benar di hadapan Tuhan. Bahkan Tuhan memberkati dia dengan banyak berkat. Dia punya anak yang banyak, dia punya ternak yang banyak, dia punya harta yang banyak, diberkati Tuhan. Begitu kira-kira. Nah kalau kamu bisa jawab siapa orangnya, ketik di kolom komentar. Biar sama-sama aktif kita ya. Nah kalau kamu sudah jawab, sekarang kakak kasih tahu orangnya. Orangnya adalah Ayub. Nah Ayub
adalah orang yang setia mengasihi Tuhan. Dia diberkati Tuhan, dia jujur, dia taat sama Tuhan, dan dia selalu hidup benar di hadapan Tuhan. Nah, dia memiliki segalanya, tapi suatu kali ada yang terjadi dengan kehidupan Ayub. Ayub mengalami yang namanya kehilangan segalanya. Suatu hari ada orang-orang yang bekerja dengan Ayub mulai datang satu persatu memberikan kabar. Tapi sebelum itu, kakak mau balik ke cerita sebelumnya, di mana iblis yang melihat kehidupan Ayub, melihat dan lapor sama Tuhan. Tuhan, ada seorang yang setia nih, yang saleh. Kira-kira apakah dia masih tetap takut akan Tuhan? Dia tetap jujur, dia tetap setia mengasihi Tuhan kalau diambil semua yang ada padanya. Lalu Tuhan bilang, boleh kamu ambil apa yang ada padanya, tapi jangan ambil nyawanya. Kata Tuhan seperti itu. Akhirnya iblis mulai mencoba berusaha menggagalkan iman dan kepercayaan Ayub kepada Tuhan. Apa yang dipercaya Ayub, dia mulai coba untuk gagalkan. Suatu kali orang-orang Ayub datang memberitahukan kejadian yang sangat mengerikan yang terjadi kepada Ayub. Yang pertama, ada orang bilang ada rampok yang merampas semua harta bendanya. Rampok itu mengambil ternaknya, untanya dicuri, dan belum lagi terjadi peristiwa kepada anak-anaknya Ayub yang sedang ada di rumah saudaranya. Tiba-tiba ketika mereka sedang mengadakan pesta, rumah itu tertiup angin dan angin ribut datang sehingga rumah itu menjadi roboh dan anak-anak Ayub yang ada di dalam rumah itu mati semua. Intinya pada waktu itu Ayub langsung kehilangan segalanya, apa yang dia punya dalam satu hari sekejap. Dan Ayub mulai merasa sedih dan meraung, meratapi apa yang dialaminya. Dia membotaki kepalanya karena zaman dahulu orang yang sedang berkabung atau sedang bersedih, dia akan mencukur rambutnya, dia akan merobek pakaiannya, dan dia akan menaruh debu di atas kepalanya sebagai tanda bahwa dia sedang bersedih atau berkabung. Dan dia mulai berseru kepada Tuhan, Tuhan, kenapa ini terjadi? Apa yang aku alami? Lalu dia bilang kepada Tuhan, dengan telanjang aku lahir ke dunia gitu ya. Dan dengan telanjang juga aku akan kembali kepada Tuhan. Dia mulai menyembah Tuhan, berseru kepada Tuhan, memanggil nama Tuhan atas apa yang dialami. Coba adik-adik bayangkan, kalau Ayub mengalami hal ini, seharusnya Ayub bisa komplain sama Tuhan, marah sama Tuhan. Tuhan, kenapa ini terjadi kepada aku? Orang yang saleh Tuhan, aku orang yang taat sama Tuhan, aku orang yang selalu menanti-nantikan Tuhan, aku adalah orang yang selalu jujur dan berkenan kepada Tuhan. Tapi kenapa aku ngalamin hal seperti ini? Bisa aja Ayub berkata seperti itu kan kepada Tuhan, tapi kenyataannya Ayub datang kepada Tuhan dan dia menyembah Tuhan, mencari Tuhan, menanti-nantikan pertolongan Tuhan. Sampai suatu hari istrinya Ayub datang kepada Ayub, menyarankan untuk Ayub, udahlah gak usah lagi percaya kepada Tuhan. Tinggalkan Tuhanmu. Istri yang pada waktu itu harusnya menjadi penolong bagi Ayub, malah membuat Ayub harus menjauh dari Tuhan. Dan pada waktu itu Ayub juga terkena yang namanya penyakit kusta, adik-adik. Perhatikan ya, sudah kehilangan segalanya, kena penyakit, dan orang terdekatnya yaitu istrinya pun bicara supaya Ayub mengutuki nama Tuhan. Tapi Ayub tidak melakukan itu. Nah suatu kali teman-teman Ayub pun datang. Sahabat-sahabat Ayub pun datang untuk menghibur Ayub. Tapi ada satu dari antara mereka yang berkata, mungkin ini adalah hukuman dari Tuhan yang kamu terima atas perbuatan kamu. Dan orang-orang ini mulai berbicara kepada Ayub, mengingatkan Ayub, apakah kamu berdosa? Apakah kamu melakukan kesalahan kepada Tuhan sehingga Tuhan menghukum kamu? Ayub semakin sedih adik-adik. Ayub semakin merasa tertekan dan dia merasa bahwa segala sesuatunya itu hilang daripada dia. Sampai suatu kali Tuhan tegur Ayub. Karena Ayub merasa sudah sedih, dia mulai mau menyerah untuk percaya kepada Tuhan. Tapi Tuhan tegur Ayub. Dan Tuhan mempertanyakan kenapa Ayub mengeluh. Tuhan mempertanyakan apa yang kamu pikirkan, apa yang kamu putuskan sehingga kamu harus mengeluh dan menyesali apa yang terjadi. Dan akhirnya Tuhan mengingatkan Ayub sesuatu yang penting, kebaikan Tuhan yang Ayub sudah terima selama ini. Sehingga Ayub akhirnya menyesali apa yang diperbuatnya. Dan dia kembali dan minta ampun sama Tuhan. Dia mulai berharap kepada Tuhan, menantikan pertolongan Tuhan dan berharap apapun yang terjadi Tuhan akan tolong Ayub. Dia terus berdoa setiap hari, mengandalkan Tuhan, memuji Tuhan, menyembah Tuhan dan berseru kepada Tuhan. Sampai suatu kali ketika itu Tuhan kembalikan adik-adik. Apa yang hilang dari Ayub, Tuhan kembalikan berlipat-lipat. Tuhan kembalikan semua yang hilang. Anak-anak yang lahir bagi Ayub.
kambing domba, ternak-ternak yang banyak, lahan yang banyak, semua diberikan kepada Tuhan. Diberkati kepada Tuhan karena Ayub setia menantikan Tuhan. Di dalam kesesakannya, di dalam kesusahannya, di dalam penderitaannya, Ayub tetap mengandalkan Tuhan. Walaupun di masa-masa yang sulit buat Ayub, walaupun Ayub menghadapi situasi yang tidak enak, Ayub tetap mengandalkan Tuhan. Ingat ya, Ayub ditinggalkan, Ayub dijauhi, Ayub kehilangan segalanya. Tapi Ayub tetap berdiri mengandalkan Tuhan. Sehingga iblis yang mencoba Ayub untuk Ayub tidak lagi mengandalkan Tuhan, kalah, gagal. Nah dari kisah Ayub ini adik-adik kakak mau kasih tahu nih pelajaran penting. Apa pelajarannya kak? Pelajarannya begini adik-adik. Seperti Ayub yang di dalam kesulitannya, Ayub tetap bertahan mencari dan mengandalkan Tuhan. Berseru kepada Tuhan sehingga Ayub mengandalkan Tuhan di dalam kesulitannya. Karena dia tahu bahwa pertolongannya, keselamatannya itu hanya ada di dalam Tuhan. Dia tahu bahwa segala sesuatu yang sulit yang dialami itu tidak akan membuat dia jauh dari Tuhan. Ayub akan tetap berdiri, percaya, memandang Tuhan dan berseru kepada Tuhan. Sehingga akhirnya Tuhan akan tolong Ayub. Kalau kamu mengandalkan Tuhan sama seperti Ayub, ingat Tuhan akan tolong kamu. Tuhan tidak akan tinggal diam. Hal yang paling penting ketika kamu menghadapi sesuatu yang sulit, ketika kamu menghadapi sesuatu yang gak enak, kamu lagi tertekan, kamu lagi takut, kamu lagi kecewa, kamu lagi merasa tidak nyaman, kamu tetap berseru kepada Tuhan. Satu-satunya penolong yang kamu bisa andalkan Tuhan Yesus. Jadi kalau gak ada orang yang bisa kamu andalkan, kalau gak ada orang lain atau gak ada apapun yang bisa kamu harapkan, ingat masih ada Tuhan Yesus. Sehingga Tuhan Yesus yang akan tolong kamu. Bagaimana caranya? Nantikan Tuhan setiap hari. Apa artinya kamu nantikan Tuhan setiap hari? Artinya kamu setiap hari dalam setiap kehidupan kamu mengandalkan Tuhan. Sebelum kamu memulai aktivitas kamu setiap hari, bangun tidur, cari Tuhan. Mau sekolah, ingat Tuhan, berdoa supaya Tuhan tolong. Di sekolah belajar, minta pertolongan Tuhan. Di dalam setiap kehidupan kamu, andalkan Tuhan. Sehingga seperti Ayub, suatu kali kalau iblis mulai mencoba menantang, atau mencobai kamu untuk kamu jauh dari Tuhan, kamu tidak akan kalah. Kamu tetap menjadi umat pemenang Tuhan. Amin. Nah dari cerita ini kita semua sudah belajar, kita mau seperti Ayub yang setia mengandalkan Tuhan di masa-masa yang sulit, di masa-masa yang tidak enak sekalipun. Kamu tetap percaya dan ingat kepada Tuhan sebagai penolong kamu satu-satunya. Amin. Nah untuk minggu ini kakak sudah selesai, kakak harap adik-adik tetap setia menyelesaikan 1 tahun ini, sisa berapa minggu lagi ke depan, sehingga apa yang menjadi pesan Tuhan di bulan ini tetap kamu dengar dan kamu lakukan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati, sampai jumpa minggu depan. Shalom. Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Terima kasih. Adik-adik, sebelum kita selesai ibadah dan sebelum kita tutup ibadah kita, kakak ajak semua kita berdoa sekali lagi. Kita mau terima berkat dari Tuhan Yesus. Yuk kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur Tuhan. Terima kasih buat hari ini. Kami boleh menyelesaikan ibadah kami dan biar ibadah kami semua berkenan kepada Tuhan. Dan Tuhan disenangkan melalui ibadah kami hari ini. Terima kasih Tuhan. Sebelum kami selesai, biar kami terima berkat daripada Tuhan. Kiranya berkat Tuhan, berkat damai sejahtera, sukacita, perlindungan diberikan pada setiap kami. Kemanapun kami pergi, melangkah, Tuhan menyertai, Tuhan melindungi, dan Tuhan memberkati kami dalam setiap aktivitas kami di sekolah, di rumah, dimanapun kami berada. Tuhan akan buat apapun yang kami perbuat dengan tangan kami yang berkenan kepada Tuhan. Tuhan akan selalu buat kami selalu berhasil. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.